langkah untuk melakukan sanggahan tentang pengumuman kelulusan P3K guru, P3K non guru ataupun CPNS. Nah, ini adalah hal yang wajib diketahui oleh pelamar dan tentunya bagi teman-teman yang memang sudah tinggal menunggu pengumuman. Mungkin ada beberapa hal yang memang merugikan teman-teman. Mungkin salah satunya adalah tidak dicantumkannya nilai afirmasi. Seandainya ini terjadi kepada teman-teman, tentunya teman-teman akan merasa rugi ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita, yaitu menyanggahnya. Dan ini adalah 6 langkah melakukan sanggahan pengumuman kelulusan, akan kita bahas secara detail. Oke, bela teman-teman semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, informasi atau pembahasan kali ini yaitu tentang 6 langkah melakukan sanggahan seleksi P3K guru, P3K non guru dan CPNS 2021. Apa-apa saja ya langkah-langkahnya, langsung kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan 6 langkah, tentunya kita harus mengetahui jadwal kapan masa sanggah itu diberikan ya. Itu masa sanggah kita lihat pada pengumuman ini yaitu sekitar setelah pengumuman yang seharusnya tanggal hari ini ternyata tidak, maka kita sabar menunggu dan nanti setelah dinyatakan pengumuman kelulusan itu kita diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggah atau masa sanggah 1. Oke, ini kalau seandainya dari jadwal, tetapi karena jadwalnya juga mundur, ya pasti nanti masa sanggahnya juga mundur. Yang penting teman-teman terus mengikuti update pada portal P3K Kemendikbud. Oke, kita langsung lanjutkan. Nah, yang pertama ya, yaitu teman-teman segera melakukan cek kelulusan sesuai dengan jadwal yang memang betul-betul sudah ditentukan ya. Ini pada tahap pertama ini bergeser, ya nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan diberikan kabar tentang pengecekan kelulusan. Nah, peserta yang dinyatakan tidak lulus pada pengumuman kelulusan pertama akan tampil pemberitahuan tidak lulus pada portal pengumuman yakni p3k.kemendikbud.id atau portal resmi yang disediakan oleh Kemendikbudristek terkait pengumuman kelulusan secara resmi tentang P3K. Jadi langsung teman-teman cek apakah lulus ataupun tidak. Seandainya lulus, teman-teman tidak perlu mengajukan sanggah, dan seandainya tidak lulus, apa yang menyebabkan tidak lulus ya? Seandainya penyebabnya itu memang salah dari panitia pelaksana ya. Misal contoh tidak di entry-nya ataupun tidak dimasukkannya nilai afirmasi pada akumulasi kompetisi teknis sehingga teman-teman dinyatakan tidak melewati ambang batas. Nah, seandainya itu terjadi, maka teman-teman silahkan mengajukan sanggah. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali lagi, seandainya memang kesalahan itu dari panitia pelaksana, teman-teman boleh mengajukan sanggah. Akan tetapi apabila teman-teman sadari bahwa kesalahan itu dari teman-teman sebagai pelamar, maka lebih baik teman-teman tidak mengajukan sanggah. Yang kedua, jika ingin menyanggah hasil tersebut, login ke akun scn.bkn.go.id atau P3K Kemendikbud. Jadi nanti pada pengumuman pertama ini teman-teman akan diarahkan bagi yang ingin menyanggah itu melalui akun SCN atau P3K Kemendikbud. Ya, kita tunggu informasi resminya. Lalu yang ketiga, isi alasan sanggahan dan jabarkan kronologi serta bukti dukung yang diperlukan pada form sanggah. Dalam mengisi alasan, perhatikan hal berikut. Yang pertama, alasan sanggah yang pelamar isi harus benar. Ini harus benar. Jadi jangan teman-teman mengada-ngada ya, harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Ya, seandainya teman-teman pada pendaftaran awal itu mempunyai sertifikat pendidik sudah terbaca, tentu teman-teman sudah mengupload, akan tetapi ketika pada pengumuman terakhir afirmasi sertifikat pendidik teman-teman tidak dimasukkan, akhirnya memang teman-teman rugi yang seharusnya teman-teman mendapatkan 100% pada kompetisi teknis, akhirnya tidak dimasukkan. Nah, teman-teman bisa menyanggah karena sebelumnya teman-teman sudah dinyatakan ada afirmasi sertifikat pendidik. Oke. Selanjutnya, alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Nah, ini maka tadi saya sampaikan pada awal, seandainya memang itu kesalahan dari pansel karena teman-teman sudah memberikan data yang jelas ya, dan betul-betul teman-teman punya data itu, tidak mengada-ngada, silahkan disanggah.
Apabila seandainya kesalahan itu dari teman-teman semua ataupun teman-teman dari awal tidak mengupload cerdik ataupun apa ya pada pendaftaran awal itu, maka jangan disanggah karena itu pelamar harus bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Jadi kalau karena kita melihat adanya hukuman di situ, jadi teman-teman betul-betul lihat apakah itu teman-teman bisa disanggah ataupun tidak. Kalau tidak disanggah, tak usah teman-teman sanggah karena akan menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan yang keempat, yaitu apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat menceritakan tentang disclaimer ataupun seandainya ada regulasi lain terkait tentang aturan terbaru penyanggahan, silakan teman-teman ikuti ya informasi yang terbaru. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu setelah mengisikan sanggahan maka sistem akan menampilkan peringatan apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan. Jika sudah yakin, silakan pelamar memilih tombol iya. Nah, seandainya teman-teman merasa yakin bahwasanya sanggahan teman-teman itu adalah memang murni kesalahan dari Panselnas, itu teman-teman silahkan mengiyakan masalah sanggahan ini. Namun jika pelamar tidak yakin tentang sanggahan ini apakah memang benar atau setengah yakin teman-teman ini kayaknya kesalahan dari saya, maka saya sarankan untuk memilih tidak ya. Setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggahan berhasil ya. Saya ingatkan kembali lagi, teman-teman harus betul-betul memikirkan apakah memang sanggahan teman-teman itu berdasarkan dengan ketentuan bahwasanya sanggah akan diterima apabila data atau kesalahan itu berasal tidak dari pelamar. Kalau seandainya dari teman-teman sebagai pelamar, saya sarankan tidak. Selanjutnya yang terakhir nomor 6, yaitu pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilakan untuk melakukan refresh halaman. Kemudian ini halaman ini nanti kemungkinan atau apakah di portal SCN ataupun pada pengumuman pada portal Kemendikbudristek tentang P3K kemendikbud.go.id itu ya. Nanti silahkan ikuti informasi terbarunya ya. Nanti saya akan buatkan juga tentang proses sanggahan itu melalui portal yang mana. Kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Ini adalah proses sanggahan dari pelaksanaan P3K sebelumnya ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah 6 hal penting yang memang harus diketahui oleh teman-teman semua sebagai pelamar apabila akan melakukan sanggah pengumuman. Oke, teman-teman semua, itulah 6 langkah melakukan sanggahan terhadap pengumuman kelulusan. Semoga ini membantu teman-teman semua dengan mempelajari lebih awal, maka ketika teman-teman melakukan sanggahan itu akan memberikan keyakinan kepada teman-teman semua.